Namun kabarnya teman-teman, sampai saat ini Pak Yusman masih sholat dengan berbahasa Indonesia. 2005 dihukum, tapi sampai sekarang beliau masih tetap konsisten melakukan sholat pakai bahasa Indonesia. Allah, sembahku yang maha agung. Bersama Engkau Allah yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Terpujilah Engkau penguasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Allahnya semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Dodi Sefriadi. Yang baru mampir di channel ini, subscribe dan juga loncengnya ditekan biar nggak ketinggalan video berikutnya yang akan saya upload di channel ini. Teman-teman, pada tahun 2005 di Indonesia pernah ada seseorang yang mendirikan sebuah kelompok jamaah atau aliran di mana sholatnya itu menggunakan dua bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jelas ini menyelisih apa yang Rasulullah telah sampaikan, bahwasanya sholatlah engkau sebagaimana engkau melihatku sholat. Jadi kita umat Islam itu sholat seperti apa yang Rasulullah lakukan. Rasulullah sholat itu berbahasa Arab ya, jadi layaknya Rasulullah harusnya kita juga sholat berbahasa Arab teman-teman ya. Tapi beda dengan aliran ini, mereka itu sholat berbahasa Indonesia, dicampur aduk gitu. Coba kita reaksi aja dulu videonya ya. Seperti biasa setelah itu nanti saya akan komentari dan nanti saya akan kasih tahu juga ke teman-teman apa alasan mereka sholat menggunakan dua bahasa, yaitu Arab dan Indonesia. Coba kita simak dulu aja videonya. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, kami semua ini berlindung kepadamu daripada godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya, bahkan ta'awuz dan basmalahnya pun juga diucapkan bahasa Indonesianya ya. Ini kita dengarkan dia membaca surah Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Allahnya semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau lah kami semua ini menyembah dan memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya. Nih kita dengerin lagi. Yaitu seperti jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat, jalan yang lurus. Bukan jalannya orang-orang yang Kau murkai, juga bukan jalan mereka yang Kau sesatkan. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Ya, bahkan ucapan aminnya itu juga diterjemahkan ya dalam bahasa Indonesia. Nah, ini bukan hanya menggunakan bahasa Indonesia juga, tapi dia menggunakan bahasa daerah juga. Jadi setelah bahasa Arab lalu menggunakan bahasa daerah mereka. Ini saya langsung percepat aja videonya di bagian dia menggunakan bahasa daerah mereka ya. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, terus Engkau minta nyaman dengan panjenengan. Nah, ini bahasa daerah, jadi saya nggak begitu paham ya dengan bahasanya ini. Kalau sebelumnya kan bahasa Indonesia dan bahasa Arab. Saking ganggu kali ini setan-setan yang pindah bang. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat disebut asmane Allah ingkang maulas ilmu asih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kain puji-pujian kagem Allah ingkang wasan di alam semesta menika. Ar-Rahmanir-Rahim ingkang maulas ilmu asih. Maliki yaumiddin ingkang wasani inti-inti walet. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dumateng panjenengan kula sedaya menika menyembah lan nyuwun pitulungan. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, panjenengan pitahi kula sedaya dhateng mati ingkang leres. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah. Oh, jadi aminnya itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya. Berarti di video kedua ini yang kita reaksi, sholat mereka tiga bahasa gitu ya. Bahasa Arab, bahasa daerah, dan bahasa Indonesia. Tadi kalau video yang pertama, yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini sholatnya pakai dua bahasa, Arab dan bahasa Indonesia. Nah, pada tahun 2005
Melansir berita dari Detik News, MUI memfatwakan bahwasanya sholat berbahasa Indonesia ini adalah ajaran sesat. Pendiri ajaran sholat berbahasa Indonesia ini yaitu Bapak Yusman Roy, yang kabarnya pada masa mudanya beliau adalah seorang atlet petinju. Namun akhirnya Pak Yusman ini sempat dipenjara oleh pihak kepolisian, dan saat ini Pak Yusman sudah keluar dari penjara karena telah menjalani masa hukumannya. 2 tahun yang lalu Pak Yusman kembali diwawancarai oleh media. Dalam wawancara itu Pak Yusman menjelaskan apa alasan dia sholat berbahasa Indonesia. Ternyata Pak Yusman ini mengambil dalil dalam Al-Quran. Coba teman-teman simak video berikut ini. Begini salah satunya ayat dalam surat Ibrahim ayat 14. Surat 14 ayat 4. Bunyinya begini. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan beri petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana. Salah satu iman Allah menegaskan hal yang sedemikian ini, sehingga saya tidak ragu-ragu lagi untuk melakukan sholat itu dengan menggunakan bahasa saya sendiri, bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab. Jadi Pak Yusman ini menggunakan surah Ibrahim ayat keempat, yang mana memang di sana ada sebuah narasi. Ayatnya begini: kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka. Nah, ini yang digunakan oleh Pak Yusman sebagai dalil untuk sholat berbahasa Indonesia. Padahal sebenarnya ayat tersebut bukan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya setiap orang sholat dengan bahasa sendiri. Perlu diketahui bahwasanya rasul-rasul sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus hanya untuk kaumnya saja, sehingga bahasa yang digunakan ya sesuai bahasa kaumnya saja. Nah, terkhusus untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah rasul yang diutus untuk semua umat manusia, sehingga peribadaan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku untuk semua umat manusia, termasuk bahasa-bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat, yaitu bahasa Arab, yaitu juga berlaku untuk semua umat manusia. Toh kita kan umatnya Nabi Muhammad, toh kita kan kaumnya Nabi Muhammad. Siapa sih kaumnya Nabi Muhammad? Ya kaum muslimin. Kalau Anda mengaku kaum muslimin, ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan malah buat-buat peribadaan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perkara sholat. Ini kan Rasulullah udah menegaskan, sholatlah engkau sebagaimana engkau melihatku sholat. Ya pantas saja MUI memfatwakan bahwa itu ajaran sesat ya, sholat dengan bahasa Indonesia. Namun kabarnya teman-teman, sampai saat ini Pak Yusman masih sholat dengan berbahasa Indonesia. 2005 dihukum, tapi sampai sekarang beliau masih tetap konsisten melakukan sholat pakai bahasa Indonesia. Allah Subhanahu yang Maha Agung, bersama Engkau Allah yang Maha Pengasih dan yang Maha Penyayang. Terpujilah Engkau penguasa. Inilah bahayanya ketika seseorang salah menafsirkan Al-Quran. Pak Yusman ini salah menafsirkan surah Ibrahim ayat keempat, berujung pada peribadaannya yang juga salah fatal itu ya, sampai sholat berbahasa Indonesia. Maka pantaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, maka hendaknya ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Artinya, seseorang yang menafsirkan Al-Quran sesukanya dia sendiri, semaunya dia sendiri, dia sama aja sedang mempersiapkan tempat di neraka. Karena memang efek dari kesalahan tafsir karena sesuka sendiri menafsirkan itu fatal banget teman-teman. Apalagi kalau penafsiran yang salah itu diajarkan kepada orang lain. Lah, ini kan bahaya jadinya. Tapi untuk Pak Yusman ini sebenarnya orang baik. Beliau itu mau beribadah, beliau itu mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya saja caranya yang salah. Oleh karena itu sebaiknya orang semacam ini ya didakwai, bukan dimusuhi, bukan dijauhi ya, tapi didakwai. Barangkali dengan dakwah kita bisa membuat dia kembali kepada jalan yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Kita doakan aja yang terbaik buat beliau agar segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang bisa saya sampaikan dalam pembahasan ini, betapa berbahayanya ketika seseorang salah dalam menafsirkan Al-Quran. Wah, ini ya bahaya banget ya teman-teman, sampai berujung pada sholatnya juga salah gitu ya. Oke teman-teman, kita ketemu lagi di video berikutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe dan juga loncengnya ditekan biar gak ketinggalan video berikutnya.